Halo gengs, gue Ca. Dan di depan gue ini ada banyak mouse yang di range harganya itu beda-beda. Mulai dari 16 ribuan, 70-an ribu, 200-an ribu, 500 sampai 600-an ribu, dan sampai 2 juta. Dan ya di sini kita lihat aja mereka perbedaannya kayak gimana. Yang kita bakal lihat itu adalah desainnya kayak gimana, packagingnya kayak gimana. Gue rasa packaging itu penting banget, dan juga of course performance mouse-nya. Dan di akhir video kita bakal lihat sebenarnya range harga berapa sih di mana mouse itu tuh menjadi mouse yang udah pokoknya mantep gitu, nggak ada masalah dan nggak ada yang aneh-aneh. Oke, sebelum kita mulai, gue tahu pasti ada salah satu dari kalian yang bakal ngomong, Loh, Pak, tapi kan di harga segini ada brand yang ini. Kenapa nggak pilih yang itu? Kenapa nggak dicoba juga di sini? of course gue nggak bisa cobain semuanya, kalau nggak gue bakal bokeh ya. Loh, Pak, tapi kan itu tugas lu sebagai content creator. Harus keluar uang demi... Oke, jadi kalau kalian misalkan nggak lihat ada mouse yang kalian expect untuk ada gitu, maafkan aja, mungkin itu bisa di video yang lain. Oke, jadi kita bakal mulai dari unboxing aja dulu. Kita bakal mulai dari yang paling murah. By the way, ini ada 3 mouse yang harganya sama gitu, di sekitar 80-an ribu. Dan kenapa ada 3? Karena gue penasaran aja dan pengen coba kayak gimana. Dan ini juga kayak 3 beda gitu loh. Satu ada yang kabel, satu ada yang wireless, dan satu lagi ada yang lebih beda gitu dari brand lain juga. Jadi ya kita bakal lihat aja nanti. Oke, kita coba unboxing dulu. Mulai dari yang paling murah. Nggak perlu bayar Windows CDKey mahal-mahal lagi, gengs. Tinggal ke youtuki.com dan dapetin harga Windows 10 Pro CDKey di $11 aja dengan pakai kode JOSH1. Dapetin juga diskon untuk Office 2019 Pro di harga $41 dengan menggunakan kode yang sama. Lumayan kan? Dan bukan cuma itu, ada juga diskon untuk Windows 10 Home di 15% kalau pakai kode JOSH2, bikin harganya jadi cuma $12. Dan juga diskon 18% untuk Office 2016 Pro kalau pakai kode JOSH3 di harga $27. Ayo buruan ke youtuki.com dan dapetin diskon-diskon untuk kebutuhan komputer kalian. Semuanya boleh dicek di deskripsi di bawah dan jangan lupa pakai kodenya ya. Oke, kita mulai dari mouse yang paling murah. Ini yang di harga 16.000 tadi. Dan di boxnya aja udah kelihatan kalau ini simple banget ya. Bahkan speknya gitu nggak ada. Bisa Windows dan juga bisa Mac. Oke, good to know. Oke, kita buka. Dan ini dia mouse-nya. Oke, ini first impression ini ringan banget sih, dan beneran kerasa mainan gitu. Dan ini juga tren dari mouse-mouse yang harganya agak murah gitu. Kalau desain mereka tuh selalu berlebihan gitu dibandingin sama mouse premium. Pasti desainnya lebih simple, kayak ada garis-garis gini lah, terus ada seakan-akan ada baut tapi nggak ada. Oke, pencetannya cukup berat sih, tapi satisfying lah, clicky gitu. Dan scroll wheelnya nih, kalau kalian bisa lihat, itu cuman kayak plastik gitu doang, nggak ada karetnya gitu. Walaupun ada bentuk-bentuk kayak karet, tapi itu bukan karet, semuanya plastik doang. Dan beratnya. Untuk pegangan di tangannya sih, sebenarnya not bad sih. Gue mah oke-oke aja gitu, karena ini bentuknya ambidex juga, dan gue rasa ini di size yang lumayan pas buat tangan gue. Dan kalau lihat dari bawahnya sih, ini juga simple banget. Bahkan ini bukan mouse fit nih. Ini bukan kayak bahan PTFE gitu, ini cuman kayak plastik yang lebih nonjol aja. Oke, ternyata ini yang kita dapat di mouse 16.000. Gue penasaran sama beratnya, karena ini kayak ringan banget gitu. Kita lihat aja. 55 gram. Wow, 16.000 dan kita udah dapat mouse super light. Bahkan brand-brand besar aja belum tentu bisa nyampe di bawah 60 gram. Ini sendiri udah nyampe. Good job, good job. Oke, gue penasaran, sekarang kita bakal coba gimana performance-nya. Oke, so far so good. Akurat. Oh! Lihat gak? Mouse-nya udah nyampe, kursornya kayak delay sedikit. Wow, ternyata mouse 16.000 kayak gini ya mungkin. Gue juga belum tahu. Oke, sekarang kita masuk ke mouse yang kedua, dan straight away dari boxnya aja udah kerasa lebih premium lah. Kita sekarang ada deskripsi spek mouse-nya, dan juga kita punya kayak logo desain yang yang lebih oke lah ya, yang kelihatan minimalis juga, not bad. Dan bahannya juga lebih oke dibanding sama yang tadi. Ini cuman kayak karton tipis gitu yang gampang robek. Ini lebih high quality. Jadi first impression ini kerasa jauh lebih mahal gitu, padahal sebenarnya nggak terlalu jauh mahalnya. Oke, kita buka aja.
Oh, gila. Memang ya, mouse yang ya kasarnya bisa dibilang mouse yang lebih murah itu selalu desainnya lebih ngeri gitu daripada mouse yang lebih mahal. Jadi ini kerasa lebih berat daripada yang tadi. Untuk bawahnya juga wait. Ini juga bukan bahan PTFE, ini lebih halus sih daripada yang tadi, tapi ini juga tetap plastik yang udah memang nempel sama mouse-nya gitu. Untuk kliknya actually not bad loh, nggak terlalu berat banget menurut gua dan juga clicky jadinya satisfying. Untuk scroll wheel-nya finally sekarang kita udah dapet yang ada rubbernya gitu, jadi bukan bohongan. Of course sudah ada tombol DPI, jadi kita bisa ganti DPI-nya. Ada tombol jempol 2, ada juga ada satu lagi di sini yang kita bisa pakai lah untuk gaming. Oke, so far so good. Jadi dari 16.000 ke 79.000 kita lumayan lompat jauh ya in terms of quality dan juga fitur. Untuk kabelnya juga udah kabel yang beredar, tapi ini kabelnya nggak terlalu super light banget ya, masih berat menurut gua. Di desain yang ergonomik ini sih bukan selera gua sih, gua lebih suka yang ambidex. Tapi memang yang desain kayak gini nih, kalau kita pegang gitu tuh kerasa kayak nyaman banget. Cukup gede sih buat gua, agak sedikit kegedean malah buat tangan gua. Tapi ya itulah desainnya si Just Joy Zeus ini. Sekarang kita bakal coba timbang karena gua juga pengen tahu beratnya berapa. 104 gram. Oke. Acceptable. Sekarang kita bakal coba performance-nya kayak gimana. Oke, ini juga so far oke sih. Untuk mouse-nya sih mungkin agak kegedean ya. Tapi wait. Oh my god. What the hell? What? Shit. Kalau pelan oke. Tapi begitu cepet langsung. Gue coba balik yang ke mouse murah tadi. Oke, ini walaupun agak ngaco juga, tapi at least nggak kayak tadi. Tadi itu kayak langsung entah kemana gitu. Walaupun kerasa sih agak delay, agak kurang enak gitu. Tapi setidaknya nggak ngaco kayak tadi. Menarik. Oke, mouse selanjutnya yang di harga 79.000 juga itu adalah mouse dari Rexus. Ini gue lihat kayak setelah gue beli yang satu itu, gue nggak sengaja lihat yang ini dan gue rasa ini juga 79.000 gitu dan juga wireless. Ya udahlah, gue coba juga lah, siapa tahu oke gitu. Jadinya gue beli juga dan kita bakal lihat kayak gimana. Ini dari boxnya sih biasa aja ya, udah agak bopel-bopel juga. Ini kayaknya dari shippingnya. Dan ini yang tipe bisa dibuka gitu, jadi kita bisa lihat mouse-nya di dalam. Oke, sekarang kita coba buka aja. Free pouch, not bad, 79.000 dan dapat pouch. Dan inilah mouse-nya. Kelingking gua agak kurang enak sih. Kelingkingnya kayak awkward gitu, nggak tahu mau taruh di mana. Oke, never mind. Untuk shape sih ya balik lagi ke kaliannya, tangannya kayak gimana ya. Kalau gua nggak suka, bukan berarti kalian bakal nggak suka juga gitu. Untuk tombolnya, not bad. Enak loh. Ringan, clicky, satisfying. Untuk jempolnya sih agak kayak lembek banget tuh, kayak kita bisa lihat tuh. Kalau kita pencet tuh bisa masuk banget tuh. Tapi anyway, at least ada lah ya tombol jempol kita bisa pakai itu kalau kita lagi gaming. Ada tombol DPI juga, jadi kita bisa ganti-ganti DPI-nya, which is nice. Dan juga scroll wheel-nya juga udah ada karetnya gitu. Dan pencetannya actually not bad loh. Ada tombol on off di sini yang kayak murahan banget sih. Dan juga oh my god, ini pintu baterainya kayak zaman dulu banget, kayak pintu remote TV zaman dulu gitu. Kita pakai 2 AAA, dongle-nya nongol ya, nggak bisa masuk gitu. Jadi agak keluar gitu deh. Mousepad-nya masih sama, masih plastik doang, bukan ada material apa gitu, cuman plastik nongol gitu. Dan untuk beratnya 65 tanpa baterai. Wait, gue harus taruh baterai dulu, kalau nggak fair. Sebentar. Oke, kita pakai baterai biasa aja, 2 alkalin gitu yang bisa dibeli di Indomaret. Sekarang ada baterai 86, which is not bad. Untuk harga segini kita dapat di bawah 60 gram. 90 gram. Oh my god, kenapa salah terus? Oke, sekarang kita bakal coba performance-nya itu seperti apa. Oke, sekarang kita di Rexus. Ini dalam mouse wireless pertama. Tadi agak nge-lag tuh tadi. Kayak gini bisa. Coba kita mulai cepet. Wow!
Wow, ini yang beli seingat gue 2.000 orang loh. Tapi, wow, ini kalau kita pelan nggak apa-apa sih. Tapi misalkan ada musuh di samping, langsung nggak bisa deh. Kalau cuma kiri kanan nih, tapi dia melayang kemana-mana, luar biasa. Oke, mouse selanjutnya adalah mouse yang sedikit berbeda daripada yang tadi kita lihat ya. Jadi ini mouse dari Miniso. Yes, Miniso. Ini harganya juga sama di 70-an ribu gitu. Kalau nggak salah 79.000 deh. Jadi ini beda 10.000 lah. Tapi kenapa gue pengen include juga di sini karena gue juga penasaran sih kayak gadget-gadget yang dari brand-brand kayak Miniso gitu seperti apa gitu. Di boxnya cukup minimalis lah ya, cukup oke gitu, kerasa kayak nggak terlalu murahan. Cocok banget lah ini buat kerjaan office lah. Gue juga nggak bakal pakai ini buat gaming. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja karena gue pengen tahu. Oke, ups, ini dia. Ada apa lagi nih? Apa ini? What? Oh, mereka cuma pakai ini biar ada tatakan mouse-nya. Jadi box mouse-nya bisa sebesar ini. Oh my god, Miniso. Buang-buang material banget. Oke, never mind. Kita lihat mouse-nya sekarang. Hey, lumayan loh. Dengar gak? Coba nih gua pencet nih. Dia silent tapi tetap enak untuk dipencet. Not bad. Scroll wheel-nya juga enak, feedback-nya dan juga udah ada karetnya juga di sini. Oke, ini pencetnya keras. Ini enggak. Actually not bad lah. Cuman ya nggak enaknya ini kecil aja gitu. Buat gua sih ini kekecilan banget. Di bawahnya ini masih bukan PTFE gitu. Ini masih plastik yang nonjol doang. Ada on off button. On off buttonnya di sini standar aja. Untuk baterai kompartemen mereka pakai 1 double A dan juga dongle-nya bisa masuk di sini. Nice. Untuk baterai gue sama pakai alkalin aja yang standar gitu. 78. Oke, sekarang kita bakal coba performance sensornya itu kayak gimana. Oke, Miniso. Langsung deh. Oh my god. Tapi ini masih bisa diterima sih, karena memang orang beli ini bukan untuk main game. Kalau kita biasa aja sih akurat-akurat aja menurut gua. Ya untuk game ya mungkin ya memang nggak usah dicoba karena memang bukan buat untuk game. Oke, sekarang kita mulai masuk ke ratusan ribu. Ini sekitar di 200-an ribu gitu. Gua agak lupa, nanti gua bakal taruh harganya di layar. Dan ini gua rasa udah sangat populer lah ya di dalam orang-orang gamers. Ini Logitech G102. Udah kayaknya hampir 7.000 orang deh yang beli. Jadi ya udah populer lah ya. Tapi kita lihat aja. Inilah unboxing experience-nya. Wait. Ini emang bentuk juara sih. Gue juga dulu pakai yang G304 dan emang enak banget di tangan, sumpah. Kliknya juga ringan, clicky, sangat satisfying, nggak berat dan nggak bikin pegel ya. Scroll wheel-nya juga buat gue sih nggak ada masalah. Ada DPI button yang kita bisa program juga untuk klik yang lain. Tombol jempol pastinya. Dan bawahnya akhirnya kita udah pakai mouse yang bahannya itu PTFE. Nggak lagi plastik-plastik yang cuma nongol doang. Untuk beratnya sih ini kayaknya lebih berat dari untuk yang lain ya. Tapi yang bikin gua kurang srek nih ini kabelnya nih. Ini masih pakai kabel kayak kabel biasa gitu, bukan kabel lightweight gitu loh. Oke, untuk beratnya 80 gram. Oke, sekarang kita bakal coba ini performance-nya kayak gimana. Nah, ini baru bener nih. Mouse gaming tuh harusnya kayak gini. Ini kabelnya mengganggu sedikit sih, tapi ya you get the point tuh. Nggak ada delay. Pokoknya ini udah lulus tes gamingnya itu. Udah mantap nih. Oke, sekarang gua rasa kita mulai masuk
ke kategori enthusiast. Ini kayaknya untuk orang-orang yang memang udah care lah, udah peduli sama mouse apa yang mereka mau. Gua rasa mouse-mouse kayak Daxa R2 wireless ini yang baru kemarin keluar, dan juga kayak si Fantech Helios XD3 ini adalah dua pilihan yang kalian pilih juga nggak bakal salah gitu. Ini dua-duanya bagus. Gue udah kasih temen gue, jadi ya ini sisa boxnya doang gitu. Jadi makanya gue nggak bisa kasih lihat di sini. Ini kita mulai masuk ke kategori di range 500 sampai 600 gitulah. Dimana udah kerasa lah ya, kerasa lumayan mahal, tapi buat gue sih worth it gitu. Dan karena ini gue udah tes ya, jadi gue nggak terlalu bakal ngomongin soal performance-nya. Pokoknya performance-nya oke lah, mantep lah, kalian nggak bakal nyesel. Dan buat gue mouse-mouse yang kayak gini, dan juga kayak si dari Fantech ini, dari Cooler Master MM720 yang gue suka juga, dan juga kayak si Daxa Daxa Pro Wireless ya ini. Itu tuh mouse yang di range harganya mirip-mirip, sekitar dari 500-an sampai 600-an gitu. Jadi ya gua rasa ini nggak ada salahnya kalian pilih mouse yang ini atau yang ini atau yang ini. Itu pasti semuanya bakal bagus sesuai kalian suka apa gitu. Kalau kalian suka ergonomics, gue bisa saranin si MM720 ini. Kalau kalian suka yang ergonomik tapi mungkin lebih besar ya, mungkin bisa pilih yang ini. Dan kalau kalian tanya lebih suka XD3 atau enggak si Rexus ini, menurut gua sih kalian pilih desain yang kalian suka aja gitu. Kalau kalian lebih suka desain ini, dan pilih ini. Kalau kalian lebih suka ini, dan pilih ini. Dua-duanya itu beneran bagus, dan gue yakin kalian pasti nggak bakal nyesel. Oke, dan yang terakhir itu adalah yang termahal. Ini G Pro X Wireless Super Light. Untuk di harga 2 juta sih ya gue sih nggak terlalu bisa justify apakah worth it atau enggak ya. But it is nice gitu. Kayak it is nice. Dari beratnya yang cuman di 61 gram, dan juga dari bahannya bagus sih. Gue bukan bilang bahannya si Rexus ini jelek. Ini tetap bagus kok bahannya. Cuman there's something else. Ini bahannya something else gitu, kayak nggak bisa dijelasin, harus dipegang baru tahu. Dan juga dengan klik yang menurut gue ringan banget. Ini kliknya super ringan, tapi tetap clicky, tetap feedbacknya tuh ada gitu. Jadi enak aja. Kalau si Rexus ini kliknya agak lebih berat, not sure juga kenapa. Ditambah dengan desain yang nggak bolong-bolong tapi tetap lebih ringan daripada si satu ini, itu bikin gue tuh lebih jatuh cinta sama si Logitech G Pro X ini. Gue nggak mau terlalu puji-puji banget sih, karena again ini harganya juga dibanding ini nggak masuk akal gitu. Tapi ya nggak bisa bohong juga, it is nice. Kayak memang enak gitu. Ini sih mungkin lebih adil untuk dibandingin sama Razer Viper Ultimate ya, yang harganya 2 jutaan juga. Tapi ya gue sih nggak punya sih, dan itu mahal banget sih. Siapa tahu suatu saat gue bisa kasih perbandingan. Tapi untuk sekarang sih ini mouse termahal yang gue punya di dalam kamar gue ini. Dan untuk performance ya ini udah top notch lah, top notch. Ini banyak banget pro players yang pakai mouse ini juga. Untuk sekarang sih ini mouse daily driver gue yang gue pakai setiap hari. Dan ya so far sih enak banget sih. Oke, jadi konklusinya itu apa? Kalau kalian super on budget, dan something like this yang cuma 16.000, sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Selama kalian nggak main game yang super kompetitif gitu, menurut gua ini sih untuk kerjaan sehari-hari dan juga untuk main game sedikit-sedikit lah, kayak mungkin game GTA gitu. Ini tuh udah cukup banget, like beneran 16.000, nggak bakal ada salahnya gitu. Apakah worth it untuk upgrade ke yang 79.000 walaupun overall dari packaging, dari desain mungkin lebih oke, materialnya juga lebih oke, segi fitur juga lebih banyak ya, kayak ada DPI, ada tombol jempol. Menurut gue sih nggak terlalu worth it sih. Mending stick aja sama yang 16.000 kalau kalian super on budget ya. Ditambah ini sensornya dari yang kita tes itu bisa ngaco gitu, like bukan nge-lag tapi ngaco. Walaupun ini sensornya kayak ada delay gitu, tapi at least ini nggak ngaco gitu, kayak nggak tiba-tiba terbang kemana-mana gitu. Sedangkan mereka berdua yang dari kita testing sih ya kayak gitu sih, kita lagi gini-gini dia malah ke atas bawah gitu, which is not nice. Dan kalau misalkan kalian nggak gaming sama sekali, kalian cuman pakai untuk kerjaan office, untuk Microsoft Excel atau Microsoft Word atau browsing, dan semuanya sih nggak ada masalah. Yang jelas ya jangan spending 500.000 sampai 2 juta untuk cuman browsing atau office work ya. Itu nggak worth it sama sekali. Something like this, kayak Miniso ini yang cuman 80-an ribu, ini tuh udah nice banget, udah cun banget. Ini kayaknya the perfect mouse untuk orang-orang yang nggak peduli sama mouse gitu. Kalau kalian pengen main game sedikit kompetitif dan kalian nggak mau sensornya tiba-tiba terbang ke Amerika gitu, dan pilihlah yang
kayak gini yang udah di level 200-an ribu, 300 ribu kayak si Logitech G304 ini 102 salah. Ini menurut gua harganya sangat affordable dan ya dari yang kita lihat sih ini sama sekali nggak ada yang aneh-aneh gitu. Pasti semua orang bakal puas. Dan buat gua sih kabelnya ya bisa dimaafkan lah. Bisa dimaafkan karena harganya segitu. Dan yang dua ini, yang terakhir itu, ini adalah untuk orang-orang yang bener-bener peduli sama mouse mereka. Mereka pengen dapet the best of the best, kasarnya gitu. Dan untuk enthusiast level sih gua rasa mouse-mouse kayak si Rexus ini dan juga yang tadi yang gua ngomongin itu adalah mouse yang paling perfect untuk orang-orang seperti itu. Termasuk gua juga, karena gua jujur aja gua nggak butuh yang something kayak super mahal gini, tapi karena gue udah punya ya gue pakai gitu. Harganya menurut gue di range yang sangat masuk akal lah untuk sebuah mouse yang fiturnya dan sensornya itu udah termasuk profesional level gitu. Jadi ya ini highly recommended gue rasa. Dan untuk yang terakhir ini mouse sampai 2 jutaan atau 1.900.000 gitu. Ini sih untuk orang yang punya duit lebih kasarnya dan pengen beneran dapetin the best of the best gitu. Dan misalkan kalau kalian memang punya duitnya dan pengen yang terbaik ya boleh aja, nggak bakal nyesel sih. Gue juga nggak nyesel pakai ini, enak banget. So ya antara dua ini aja itu adalah pilihan yang paling pas menurut gue untuk orang-orang. Dan untuk yang nggak peduli gaming si satu ini. Oke, gue rasa sih itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton, bye bye.